Komunitas agama Sikh merupakan salah satu kelompok keagamaan di Indonesia yang memiliki sejarah panjang sejak masa kolonial. Di Indonesia, komunitas ini tersebar di beberapa kota besar dan menjalankan kehidupan keagamaan serta sosial melalui institusi utama mereka, yaitu Gurudwara. Tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial, pendidikan, serta pelayanan masyarakat. Meski memiliki kontribusi sosial yang kuat, komunitas agama Sikh masih menghadapi tantangan dalam hal visibilitas, representasi, serta pengakuan dalam struktur sosial dan politik di wilayah perkotaan. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta, ada harmoni yang jarang tersorot kamera. Komunitas agama Sikh. Mereka setia menjaga tradisi di tanah pertiwi. Namun, benarkah negara sudah sepenuhnya hadir dalam pemenuhan hak sipil mereka? Saya Valencia dan inilah penelusuran kami terkait eksistensi dan hak komunitas agama Sikh di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Prem Singh, salah satu umat Sikh di Indonesia yang juga melayani di Gurudwara Ciputat. Dan kebetulan kami sering diminta untuk mewakili Sikh dalam urusan kepemerintahan ataupun pertemuan lintas agama. Agama Sikh itu masuk ke Indonesia kira-kira akhir abad ke-19. Sudah lebih dari 100 tahun Sikh itu ada di Indonesia. Tapi kalau agamanya sendiri itu lahir dari India, itu pada tahun 1469 dan menjadi pusat agama Sikh di seluruh dunia itu di Amritsar Punjab di India. Nah, di Indonesia setelah masuk itu awalnya dari Selat Bengal menggunakan jalur laut, ketemunya kan Pulau Sumatera, Aceh dulu kan. Awalnya umat Sikh itu menetapnya di Aceh. Dan ada Gurudwara juga di sana. Keliru 70 apa 80 ya, Gurudwara itu kemudian sudah tidak aktif karena umatnya pindah banyak yang sudah ke Medan. Tapi untuk di Medan pun itu di awal abad ke-20 sudah banyak. 1910 gitu ya, itu sudah ada dan sudah ada tempat ibadahnya juga. Untuk di Jakarta, Gurudwara pertama itu di Tanjung Priok tahun 1925. Selama ini sebenarnya pemerintah itu menganggap Sikh ini sebagai bagian dari agama Hindu. Jadi agama Sikh itu belum diakui, memperoleh rekognisi secara formal. Akan tetapi dalam hal kebutuhan-kebutuhan kita ya, dan misalnya pembangunan tempat ibadah, pengurusan administrasi pendudukan, seterusnya ini itu semuanya kita adalah menggunakan Hindu jadinya. Di KTP juga jadinya agamanya Hindu. Ya, ini bisa dibilang satu hambatan besar juga ya. Karena kita belum memperoleh rekognisi tadi. Waktu itu kita mulai pendekatannya itu ke masyarakat sekeliling sini. Jadi masyarakat sekeliling sini juga waktu itu bermacam-macam ya. Mereka punya pandangan terhadap yang berbeda agama. Ada yang welcome, ada yang menolak juga. Nah, waktu itu pendiri tempat ibadah ini sangat memahami situasi itu dan mengedepankan silaturahmi serta pendekatan yang humanis. Jadi pendekatannya ke masyarakat dulu, bukan ke pemerintah. Jadi pendiri-pendiri di sini misalnya ada yang nikahan gitu ya, juga hadir membawakan makanan atau apa. Ada yang meninggal juga melayat, memberikan bantuan. Nah, dengan seperti itu akhirnya masyarakat welcome gitu. Jadi kita disambut dengan baik. Baru didirikan, baru kita ke pemerintah. Nah, ke pemerintah, karena tadi ya, Sikh ini masih dianggap Hindu, kita itu ke Dirjen Bimas Hindu. Meskipun pemerintah memberikan izin ini ya, tapi kita tidak menerima adanya bantuan dana. Maksudnya nggak diberikan, nggak dapat ya. Jadi di sini semua operasional adalah murni dari umat. Kita ada kegiatan juga
bagi sembako pada masyarakat di sekeliling Gurdwara tiap tahun sekali sebagai wujud kepedulian kita terhadap masyarakat. Kemudian ada juga kegiatan donor darah dan pengobatan gratis. Itu juga rutin diadakan, setahun bisa 2-3 kali. Dan di sini setiap perayaan besar kita juga selalu mengundang para tokoh-tokoh pejabat terkait ya. Itu selalu datang sini, ketua FKUB Banten, baik yang provinsi, yang kota Tangerang Selatan, itu dari Komnas Perempuan ya, dari Komnas HAM, betul ya. Jadi kita mencoba untuk berelasi ya. Jadi PR besar terkait agama itu pemerintah ini membatasi seolah-olah hanya boleh 6, padahal di luar ini banyak agama. Satunya Sikh, Bahai, Tao, Jainisme, itu juga ada. Yahudi juga ada di Indonesia, walaupun jumlahnya nggak nyampe 100 mungkin. Tapi kan konstitusi bilang apa? Tiap warga negara, setiap berarti satu orang juga tetap harus dilayanin ya haknya itu. Ada umat Sikh yang jadi ketua RW ada. Ada umat Sikh yang jadi ketua DPC partai politik. Jadi dalam forum-forum kita juga ikut berpartisipasi. Nah inilah salah satu yang saya kira menjadi kelebihannya kita bangsa Indonesia itu ya, adanya semangat persatuan Bhinneka Tunggal Ika, ya kan? Jadi kita nggak dilihat ini agamanya apa, sukunya apa, itu nggak dilihat. Dia memberikan kontribusi, ikut serta berpartisipasi, semuanya itu yang saya lihat sih. Nah HS Dillon ini ya beliau udah almarhum tahun 2019, tapi beliau salah satu tokoh Sikh yang dalam karir politik itu yang paling tinggi lah. Jadi dalam komunitas Sikh Indonesia, beliau tuh sempat menjadi staf khusus Presiden SBY dalam hal penuntasan kemiskinan, jadi komisioner HAM tahun 2000-an. Sempat jadi staf ahli menteri ya, sampai hampir wakil menteri juga, dan memperoleh bintang jasa Mahaputra oleh Presiden Jokowi. Nah usaha-usaha yang kita lakukan ya itu sudah sejak dari zaman Bapak HS Dillon, dialog, mediasi ya kepada pihak-pihak kementerian lembaga terkait, dimana pada zaman Orde Lama itu di KTP ya masih bisa agama _2 Sikh. Nah, setelah zaman Orde Baru, tepatnya setelah diterbitkan Undang-Undang PNPS nomor 1 tahun 1965. Nah, inilah akar masalah dari penggolongan dan pengkategorisasian 6 agama itu. Nah, kita udah aktif ya, bahkan sekarang yang sosok-sosok sepuh yang dulu memperjuangkan udah banyak yang meninggal ya, udah nggak ada. Nah, kebetulan sekarang kami yang ikut serta aktif ya dengan kementerian lembaga terkait, kita selalu mediasi dialog. Bahkan kita udah pernah judicial review Undang-Undang Administrasi Kependudukan tahun 2013, nomornya saya lupa. Setelah waktu itu kan penghayat kepercayaan kan udah itu tahun 2017. Judicial review-nya udah ditolak. Berarti yang sekarang kita nanti mungkin ke depannya agenda kita ini ya, usaha kita, setelah yang dengan kementerian lembaga ini kayak stagnan ya, mereka juga nggak bisa buat apa-apa gitu kan, karena keterbatasan wewenang, maka kita akan ke DPR ya, Dewan Perwakilan Rakyat. Di ruang publik ya, kalau kita melihat masyarakat itu masih kurang awareness-nya terkait agama Sikh. Jadi banyak yang ketika melihat kita ini menganggap saya ini Habib gitu, nah, gitu kan. Jadi kita disapa assalamualaikum gitu kan ya, kita sapa balik waalaikumsalam. Nah jadi awareness-nya masih perlu kita tingkatkan ya masyarakat, tapi kita melihat bahwa masyarakat Indonesia itu sangat toleran sekali. Pendeta-pendeta kita yang dari India juga merasakan itu ya, dimana mereka ini udah ke banyak negara nih, Malaysia, Singapura, Eropa, mana Australia, terus ke Indonesia. Mereka sampaikan, oh ini memang masyarakat kita nih lebih sopan, santun, ramah. Jadi harapan kami supaya kita selalu masyarakat Indonesia ini terus menghidupi nilai-nilai tersebut dalam masyarakat kita ya, nilai-nilai toleransi ya, saling menghormati, menghargai ya, itu terus dihidupkan dan kalau bisa ditingkatkan ke generasi berikutnya ya.
Di KTP tulis agama Sikh, kartu keluarga ya, di mana-mana semua identitasnya bisa nuliskan Sikh gitu. Jadi ada rekognisi. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari wawancara kita pada hari ini, sebenarnya umat Sikh dan umat agama lainnya selain 6 yang terdaftar di negara kita ini memiliki harapan yang cukup besar dalam hal pengakuan dan juga rekognisi bersama pemerintah. Semoga dengan adanya video kita pada kali ini membawa dan membuka ruang diskusi yang cukup luas kepada masyarakat Indonesia bersama dengan pemerintah. Dan semoga harapan-harapan yang diinginkan oleh umat Sikh dan umat agama lainnya segera terkabul oleh pemerintah, teman-teman. Saya Felicia berserta rekan-rekan saya pamit undur diri dan sampai jumpa.